untuk bersaing dengan masyarakat global itu tidak cukup dengan satu kompetensi saja. Minimal itu ada dua. Kalau sudah masuk ke fakultas hukum, tentunya tidak hanya kuliah saja. Kuliah itu penting, kan? Kalau kita lihat, tetapi saya katakan dia juga harus mencari. Salam Perennials, kembali lagi kita hari ini akan melanjutkan berbagai macam kegiatan kami yang akan memberikan informasi dan edukasi serta pencerahan kepada para pemirsa. Nah, kemudian hari ini kita sangat spesial sekali kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Bapak Edi. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Alhamdulillah. Kami sangat tahu bahwa di sela-sela kesibukan Bapak ini yang sangat banyak, telah sedikit memberikan ruang waktu kepada kita untuk berbagi kepada pemirsa Perennials yang banyak mencari informasi berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di Fakultas Hukum. Nah, tentu ini kegiatan berkenaan di Fakultas Hukum ini banyak menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat kita. Apalagi ketika kita berbicara tentang Fakultas Hukum ini, ya hampir kita melihat banyak peristiwa-peristiwa di negara kita ini tidak lepas daripada para lulusan Fakultas Hukum. Ada apa sih di balik Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura? Nah, tentu ini tidak salah lagi kita mengundang beliau untuk memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana sih mencetak generasi yang nantinya akan berkiprah di dalam proses penegakan hukum, atau bagaimana kita bisa melihat bagaimana pendekar-pendekar hukum itu bisa tampil begitu hebat di hadapan kita semua. Nah, sedikit berkenaan dengan Bapak Edi ini, beliau adalah Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, dan sebelum itu beliau menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara, dan banyak lagi, mungkin tidak perlu kita sebutkan satu persatu jabatan yang pernah beliau emban, karena kalau disebutkan satu persatu mungkin sampai besok tidak selesai. Nah, langsung saja ini Pak, berkenaan dengan sarjana hukum ini Pak. Banyak orang bertanya, bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang sarjana hukum itu Pak? Iya, mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak. Ini pertanyaan yang katakanlah sederhana, tetapi memerlukan penjelasan-penjelasan yang bisa memberikan pencerahan lah kepada setiap generasi muda kita yang ingin memilih untuk berkiprah di dalam pengabdiannya itu di penegakan hukum. Baik. Nah, ketika kita bicara tentang sarjana hukum, hal yang paling pertama dan utama harus masuk ke Fakultas Hukum. Tidak mungkin ada sarjana hukum tanpa masuk Fakultas. Artinya ikutlah seleksi yang sebagaimana yang sudah disediakan oleh pemerintah, baik itu menggunakan seleksi nasional, seleksi bersama atau mandiri. Nah, kita yakin mereka-mereka yang lulus melalui seleksi ini adalah mereka-mereka atau orang-orang pilihan. Tinggal kita bagaimana memolesnya di dalam proses itu sendiri. Nah, ini karena ada pertanyaan kadang-kadang ini Pak. Apakah setiap mahasiswa Fakultas Hukum itu harus hafal undang-undang Pak? Ini kan biasa menjadi kekhawatiran bagi para generasi kita mau masuk di Fakultas Hukum tapi takut menghafal atau susah menghafal pasal. Gimana ini Pak? Kalau undang-undang itu sebenarnya dia kan secara normatifnya itu kan diundangkan, ada bukunya. Hakim saja tidak berani menghafal. Tetap dia di dalam memutuskan dia kan membaca. Hanya saja yang perlu
kedepankan adalah pemahamannya terhadap aturan hukum itu sendiri. Jadi ini yang perlu diketahui oleh para pemirsa. Nggak perlu hafal. Kalau undang-undang dasar hafal ini, kalau memang seyoknya bisa, boleh, tidak ada salahnya. Tetapi yang paling penting adalah pemahaman tentang konsep undang-undang itu sendiri. Nah, jadi tidak mesti ketika Anda masuk di Fakultas Hukum itu mesti hafal, tapi yang perlu digarisbawahi adalah harus paham. Ya, seperti itu. Bayangkanlah kalau kita paham KUHP itu berapa ratus, hafal kah? Ya apalagi ini undang-undang omnibus law ini, Pak. Iya, yang ribuan dan itu kan. Pasal ini, Pak. Nggak mungkin, tetapi ketika kita disajikan pada pasal, dibacakan pada pasal, kita paham maksud daripada pasal itu sendiri. Kalau tidak, itu kan ada di penjelasan umumnya ada, umpamakan kalau itu ya di penjelasan pasal demi pasal juga ada. Kalau umpamakan undang-undang yang sifatnya bukan kodifikasi, gitu. Itu kan ada penjelasan-penjelasannya. Baik, Pak. Nah, itu pemirsa. Nah, kemudian selanjutnya Pak, kan tadi kan udah pertama syaratnya untuk masuk atau menjadi seorang sarjana hukum itu pasti pertama harus berdaftar di Fakultas Hukum. Kemudian yang kedua itu tidak mesti menghafal pasal ataupun undang-undang. Karena kan ini banyak menjadi kekhawatiran. Nah, apalagi nih yang selanjutnya yang biasa di dalam proses akademik di dalam kegiatan kampus itu yang biasa menyulitkan atau mungkin perlu diketahui oleh para pemirsa ini. Iya, jadi sebenarnya ketika kita bicara pada tataran-tataran perguruan tinggi sebenarnya ada 3 hal. Input, proses, output. Nah, input tadi sudah kita bicarakan. Mendaftar dulu. Lulus. Mendaftar, kalau tak lulus tak bisa. Nggak bisa juga. Kemudian proses. Nah, di sini kewajiban lembaga lah. Untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya, baik sumber daya manusianya, baik dosennya, tenaga pendidiknya, kemudian kurikulumnya, kemudian kita juga harus punya katakanlah visi misi, Nah, ini menjadi guide kita untuk bisa memastikan ketika input ini masuk ke proses. Nah, proses ini ibaratkan kawah cadar di muka sebenarnya. Ingin membentuk kayak apa sih? Kita ingin membentuk Fakultas Hukum. Nah, tentunya tidak lepas daripada semua komponen yang ada di Fakultas Hukum ini secara bersamaan ingin membentuk lulusan yang betul-betul memiliki integritas, memiliki visi ke depan, dan juga yang paling penting di sini mampu bersaing dengan katakanlah lulusan-lulusan lainnya. Umpamakan Fakultas Hukum Untan ini harus mampu bersaing dengan Fakultas Hukum lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kedepannya ini kan boleh dikatakan dunia ini kan tidak ada lagi sekat-sekat nih, batasan-batasannya, batasan-batasan yang era global sekarang, globalisasi. Siapa sana masuk, kalau kita tidak siap maka kita akan terpinggirkan. Penonton di negaranya sendiri. Ini yang tentu ini tidak diharapkan, Pak ya. Masa kita menjadi penonton di negara kita sendiri? Katanya negara kita ini kan kaya, tapi kok ternyata banyak miskin karena kita jadi penonton kayaknya. Nah, kemudian selanjutnya nih, Pak. Nah, karena kan Bapak tadi ini kan udah menyinggung bagaimana kita mampu bersaing bukan hanya di dalam negeri, skopnya nasional, tapi kita juga mampu bersaing dengan skopnya secara global. Nah, ini tidak salah, kemarin pun telah disampaikan oleh Bapak Dekan berkenaan dengan fakultas kita ini dan sejarahnya dan progresnya ke depan. Kita ini kan udah punya kerjasama nih dengan berbagai macam universitas di luar negeri, Pak. Nah, bagaimana ini langkah dari kita di Fakultas Hukum ini, Pak, untuk menindaklanjuti MOU tersebut? Saya kira ini kan sangat membantu untuk mahasiswa kita. Banyak mahasiswa kita ini, Pak, yang punya kemampuan dalam bidang bahasa asing, bahkan mereka bercita-cita untuk kuliahnya di luar negeri. Mungkin ini ada nyambung ya, Pak, dengan MOU kemarin. Jadi terkait dengan MOU ini memang kita berusaha untuk mengimplementasikan, melaksanakan, namun ada kendala yang sudah kita coba realisasikan ini kerjasama dengan Pakistan juga, Jaunuddin University kalau tidak salah itu. Tetapi keinginan dalam kerjasama ini kan sebenarnya pengen
dari Zainuddin University, kemudian dia dengan dosennya membawa mahasiswa untuk kuliah di Fakultas Hukum. Sebaliknya nanti dosen Fakultas Hukum membawa mahasiswa juga kuliah di Pakistan. Ini sudah terjalin, tetapi karena sudah ada kesepakat, tapi karena lagi-lagi pandemi ini, maka itu dilakukan secara daring. Iya, bahkan di Leiden juga, di Erasmus juga sudah pernah ada dosen kita ke sana juga, Pak, untuk menjajaki ya. Mungkin sisa menunggu mahasiswanya mungkin ini, Pak ya. Nah, sebenarnya memang ya ketika kita bicara kerjasama itu kan memang ada tata caranya kerjasama. Masalah pembiayaan juga seperti apa. Nah, kita ini kan di bawah universitas. Ya, seharusnya universitas ini ya kemarin sih memang sudah ada kerjasama, tinggal kita menindaklanjuti aja. Masalah pendanaan, lagi-lagi pendanaan ini menjadi suatu persoalan. Ya, karena kalau kita daring no problem. Tetapi kan pingin kesana lihat langsung. Ya, dosen maupun mahasiswa itu kan pingin bagaimana sih kuliah yang sesungguhnya di negeri orang itu akan mengenal budayanya, hubungan sosialnya, kemudian cara untuk menyampaikan. Nah, ini kan suatu pengalaman yang baru. Kalau itu bisa terrealisasi, luar biasa sekali. Nah, tentu ini kita bersaing, daya saing kita akan seperti ini. Makanya kita akan persiapkan segala satunya itu. Tapi harapan kita tetap ini akan terrealisasi, Pak. Mudah-mudahan. Doakan jalah mungkin pandemi ini berakhir. Kemudian dari sisi universitas kita kan sudah BLU nantinya. Mudah-mudahan kemampuan universitas untuk membiayai mahasiswanya ini kan tidak mungkin kita bebankan pada mahasiswa nih. Betul. Nah, kalau bisa dari kerjasama itulah mungkin bisa kita sharing pendanaan dari universitas dan sebagainya. Tujuannya adalah luarannya kan mahasiswa kita. Hukum juga mahasiswa Untan juga kan. Nah, dan tentunya berkualitas, Pak. Pastinya, Pak. Itu yang diharapkan. Nah, itu pemirsa. Nah, kemudian selanjutnya ini berkenaan dengan rencana kegiatan akademik di fakultas kita, Pak. Nah, tentu kita sekarang ini semua merasakan bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini yang merubah semua pola kehidupan kita. Nah, tidak terkecuali di lingkup perkuliahan. Nah, ini kan ada perubahan dari biasanya perkuliahan kita dilakukan secara langsung, luring. Kemudian tiba-tiba ini siap tidak siap harus bergeser dengan kondisi perkuliahan secara daring. Nah, gimana nih, Pak? Rencana fakultas kita ini dalam menghadapi permasalahan tersebut dan tentu tantangannya seperti apa dan bagaimana kita menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, Pak? Jadi terkait dengan proses katakanlah atau rencana kegiatan pembelajaran yang ada di fakultas dalam situasi dan kondisi yang pandemi sekarang ini mau tidak mau, senang atau tidak senang ya kita ikuti aturan main yang dari kementerian. Menteri itu kan awal-awalnya menginstruksikan untuk menjaga jangan sampai ada penyebaran atau menimbul klaster baru di universitas, maka harus daring. Nah, kemudian ada juga edaran dari kementerian sejalan dengan mungkin telah landainya pandemi ini kemudian menginstruksikan artinya apa? Perkuliahan itu separuh hibrid lah istilahnya, daring dan juga luring. Nah, di sini kita akan mengalami suatu kendala, kan? Kalau daring memang awal-awalnya itu dari segi sumber daya manusianya kita agak kerepotan, Pak. Tetapi berjalannya tiap semester itu udah berjalan dan alhamdulillah hasil evaluasinya juga memang ada positif negatif, tetapi lebih mengarah kalau kita lihat dari outputnya, nilai yang diperoleh oleh mahasiswa kita itu rata-rata bagus. Nah, ini terlepas apakah karena sistemnya dia ngerjakan di rumah, terlepas dari itu kita juga tidak bisa memantau. Tetapi kalau kita jujur, mahasiswa jujur, tidak mau melakukan hal-hal yang dalam tanda petik mencederai katakanlah kemampuan diri, diharapkan itu betul-betul hasil yang merepresentasikan pembelajaran daring itu. Nah ini kan ada juga kekhawatiran ini, Pak. Bahkan Mas Menteri juga ini sedikit khawatir akan hal ini, yaitu adanya semacam
penurunan kualitas pendidikan. Bahkan bukan hanya di Indonesia Pak, bahkan di seluruh dunia pun ada kekhawatiran seperti itu. Nah, apakah di fakultas kita ini ada semacam usaha tersendiri untuk bagaimana penurunan mutu atau kualitas proses pembelajaran itu tetap kita jaga meskipun dilakukan secara daring ini? Ya, jadi terkait dengan proses ini kita terus terang saja ini terus melakukan pemantauan, memastikan semua sarana prasarana untuk daring ini kita dapat bisa dimaksimalkan dimaksimalkan. Namun demikian dalam minggu-minggu terakhir ini memang ada kendala yang sulit kita kendalikan karena memang di luar kendali kita, yang masalah internet dan lain sebagainya itu kan sempat bermasalah sehingga ini menimbulkan persoalan. Nah, ini sudah kita sampaikan pada pimpinan universitas untuk bisa memastikan walaupun kita kuliah daring tetapi bisa menghasilkan kualitas mahasiswa yang betul-betul sesuai dengan visi kita, berdaya saing tadi, kan? Nah, itu juga harus didukung dengan katakanlah ada kebijakan menteri nih sadar juga dia MBKM-nya itu. Oh iya, betul. Nah, karena kan sehingga, ada juga kebijakan MBKM dari kementerian ini merasakan kok seperti ini mungkin kita juga nggak tahu. Sehingga ada kebijakan seperti itu, maka selain kuliah di prodinya diberi kesempatan kepada untuk mencoba mahasiswa keluar kandang dari zona nyaman ini, coba keluar. Nah, disinilah sistem pembelajaran terpusat pada mahasiswa atau sering kita sebut dengan student center learning ini. Oh ya, student learning center ini. Jadi objek pembelajaran itu bukan lagi terpaku terhadap dosennya, tapi memang harus mahasiswa kreatif, mengolah dirinya sendiri. Itu. Oh ini luar biasa. Ini banyak mungkin yang tidak dipahami oleh para perennials pemerhati pendidikan khususnya, karena sekarang ini sudah ada perubahan paradigma di dalam pendidikan itu. Kalau dulu itu base-nya itu tergantung pada dosen. Kalau sekarang itu student center learning. Jadi semua itu terpusat pada mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa ingin berkreativitas lebih jauh, itu silakan, inovasi silakan. Betul. Yang jelas dari pihak fakultas memfasilitasi seperti itu. Ini luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya Pak, kami juga mendengar nih sekarang ada upaya yang terus dilakukan oleh pihak fakultas untuk memperbaiki kurikulum kita. Siap. Nah sekarang kan ini banyak juga orang ingin tahu fakultas hukum kita ke depan itu seperti apa. Nah ini kan sudah ada nih rancangan kurikulum yang telah digarap oleh pihak fakultas. Apa sih kelebihan daripada kurikulum kita ini? Siap. Ya, jadi pada dasarnya begini. Memang kewajiban mengevaluasi itu diamanahkan di dalam peraturan menteri. Itu sudah menjadi suatu kewajiban. Sesuatu kewajiban karena ini terkait juga dengan akreditasi. Oh, akreditasi. Nah, di sini harus ada evaluasi terhadap kurikulum. Nah, kurikulum kita kayak ini 2014. Udah 2014. Dan udah memang lumayan. Seharusnya dalam ketentuan itu minimal itu 5 tahun sekali dievaluasi dan ini momen yang tepat. Nah, kita melakukanlah evaluasi sembari kita mengakomodir MBKM itu sendiri. Oh, jadi disangkut pautkan juga dengan program MBKM ini. Sehingga nanti baik mahasiswa yang diberikan hak untuk MBKM dia bisa menggunakan kurikulum itu. Kemudian mahasiswa yang juga pengen udahlah zona nyaman tidak di tidak di fakultas saja terus di kampus saja terus silakan bisa juga. Nah, di sini kita coba. Nah, untuk perubahan ini karena kita mengakomodir MBKM Nah, MBKM ini kan kalau kita lihat diberikan hak kepada mahasiswa 3 semester di luar prodi. 3 semester. Iya. Nah, kalau disetarakan itu sekitar 60 SKS. 20 di dalam di luar prodi dalam satu universitas. 2 semester di luar prodi di luar universitas. Oh, jadi MBKM itu bukan hanya di luar daripada jurusannya, bisa juga di luar daripada fakultasnya, bahkan bisa juga keluar daripada universitasnya. Iya. Dan tidak mesti sama jurusannya ketika misalnya di luar universitas. Nah, kalau kita lihat pidato Mas Menteri ini, kita lihat namanya juga sudah kuliah di luar prodi.
Iya. Sehingga mata kuliah yang diambil itu tidak mesti harus cocok sama dengan di prodi yang dicocok-cocokkan. Nah, kalau kita cocokkan jelas tidak akan cocok itu. Gitu. Nomenklaturnya sudah di luar prodi. Berarti mestinya berbeda juga dengan di prodi awalnya. Yang ingin disasar sebenarnya adalah ya kalau kita lihat ada soft atau hard skill yang mereka miliki ya di institusi di mana dia ditempatkan, apakah dia magang, apakah dia kuliah dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa didapatkan di situ dengan harapan selain dia memahami ya materi yang ada di fakultasnya, dia juga ya akan terbuka wawasan untuk bisa melihat dunia ini lebih luas lagi. Sehingga dengan kreativitas dia, inovasi dia ini diharapkan dia mampu mempersiapkan segala sesuatunya itu sebagai di tempat belajar yang baru sebagai katakanlah mengaktualisasikan diri nantinya. Nah, sebagai bekal dan aktualisasi juga ya. Iya, itu. Nah, kan dari tadi ini Pak kan kita berbicara nih MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin ini banyak yang bertanya nih, apa sih sebenarnya ini MBKM ini? Karena kan kalau kita lihat tadi berbagai macam kegiatan itu sangat padat dan luar, bahkan cenderung bagi orang yang baru mungkin melihat program ini agak aneh. Karena kan kita kuliahnya di Untan, tapi kok bisa kuliah sampai di UGM atau di mana saja. Nah, apa sih sebenarnya Pak ini MBKM ini Pak? Ya. Nah, sebenarnya ini lagi-lagi ini kan kebijakan menteri kita. Ya. Dia pingin setiap mahasiswa ini tidak hanya menguasai dalam tanda petik satu bidang ilmu, dia harus bisa menguasai juga multidisiplin karena menurut Pak Menteri juga ya untuk bisa mendapatkan atau berkompetisi di era global global ini tidak bisa satu disiplin saja, satu kompetensi tidak bisa. Oleh karena itulah maka kebijakan ini diambil oleh Mas Menteri ini dan itu menjadi IKU, rektor ke menteri, dekan ke rektor juga ya. Makanya kita harus ya laksanakan ya MBKM ini. Intinya sebenarnya MBKM ini ya karena di dalam peraturan menteri nomor 3 tahun 2020 itu kan memang ada hak bagi mahasiswa itu untuk pembelajaran di luar prodinya selama 3 semester itu sendiri, dan ini dilaksanakan atau ditegaskan lagi oleh Mas Menterinya itu dengan MBKM. Dia coba mendesain ada 8 kegiatan itu sendiri, ya kan? Nah tentunya mahasiswa ini kan tidak semuanya harus diambil, ya, karena 3 semester, 1 semester juga nggak masalah, kan sudah cukup memahami, no problem. Jadi ini hak pilihan saja gitu loh. Nah ini kan bahasanya di dalam peraturan menteri itu kan hak Pak ya. Berarti tidak mesti harus diambil, bisa diambil bisa tidak. Seperti itu Pak ya. Nah jadi program MBKM ini adalah merupakan hak yang diberikan kepada mahasiswa untuk bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk nantinya ada semacam bekal yang dimiliki sebelum terjun langsung ke masyarakat Pak. Tetapi secara organisatorisnya lah ya, kelembagaannya itu sudah merupakan dalam tanda seperti kewajiban. Oh gitu. Di sini persoalannya ini kan memberikan hak untuk bisa mendapatkan, namun karena ini kebijakan yang harus diamankan maka dimandatorikanlah kepada universitas. Ya, dalam itu harus ikorektor. Nah, kalau ikorektor ini kan harus dimintai pertanggungjawaban kan gitu. Nah, maka di sini kita tawarkan tidak semua mahasiswa ikut dalam program tapi siapa saja yang berminat kita fasilitasi. Nah, di Fakultas Hukum kita ini ada diberikan semacam kuota target untuk bisa mengikutsertakan mahasiswa kita ini dalam MBKM itu 30% atau 35%. 30% sampai 30% mahasiswa itu yang ada dari jumlah seluruh mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi cukup banyak. Kalau kita umpamakan 2000 sekitar berapa ya, 2600-an gitu ya. Mahasiswa kita ya. Iya, jadi cukup signifikan lah. Artinya kedepannya nanti kan ada satu lagi yaitu tracer study, dengan harapan ketika dia mengikuti MBKM ini dia mendapatkan katakanlah ilmu-ilmu lain, diharapannya ini bisa bersaing, bisa bersaing, katakanlah seperti itu. Oke, baik para pemirsa. Jadi sekarang ini di masa
pandemi ini kita diuntungkan dengan adanya program MBKM ya. Jadi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk bagaimana membekali diri dengan berbagai macam mungkin kebutuhan di luar. Apakah itu berkenaan dengan prodinya sendiri atau mungkin skill kemampuan yang lain yang bisa membantu di dalam pengembangan diri ke depan. Karena tadi di era globalisasi seperti disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan tadi, bahwa sekarang di era global sekarang ini untuk bersaing dengan masyarakat global itu tidak cukup dengan satu kompetensi saja. Minimal itu ada 2, bahkan lebih banyak lebih bagus, seperti itu. Bahkan dalam dunia kerja mungkin bisa kita lihat tidak ada satu orang yang kerja cuma satu kompetensi, Pak. Betul. Ya, paling tidak kalau dosen itu bisa ngajar, bisa menggunakan aplikasi teknologi dan lain sebagainya juga. Ya, jadi itu bentuk nyata bagaimana implementasi daripada MBKM itu yang sangat luar biasa. Yang jelas dari pihak fakultas telah mempersiapkan semua itu mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa mendorong mahasiswa kita untuk bisa ikut di dalam MBKM itu. Dan itu keuntungan-keuntungannya banyak juga sih sebenarnya. Di dalam MBKM itu ya, kalau memang program ini dilaksanakan dengan benar gitu. Iya, berarti betul-betul manfaatnya sangat banyak. Manfaatnya banyak. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ini Pak berkenaan dengan ini kan tadi kita sudah membahas nih berkenaan dengan masuk fakultas hukum seperti apa, kemudian sosialisasi di dalam kampusnya seperti apa. Nah, ada nggak Pak yang mungkin hal yang lain yang perlu diperhatikan bagi para perennials ini yang ingin masuk di fakultas hukum itu yang agak sedikit sulit? Karena kan tadi Bapak ini kelihatan mudah-mudahnya semua nih yang di fakultas kita ini. MBKM itu bisa pergi kemana-mana, ke perusahaan mana, bahkan kuliah di mana-mana. Nah, sulitnya kuliah di fakultas hukum itu seperti apa, Pak? Iya, jadi kalau sudah memang masuknya dulu ya, ini memang sulit dalam arti karena peminat untuk masuk ke perguruan tinggi khususnya fakultas hukum ini sangat tinggi sekali. Itu tantangan pertama. Ya, sementara kuota atau daya tampung dari fakultas itu sangat terbatas. Nah, ini kesulitan pertama bagi mereka yang ingin. Nah, kalau sudah masuk ke fakultas hukum tentunya tidak hanya kuliah saja. Kuliah itu penting, kalau kita lihat. Tetapi saya katakan dia juga harus mencari ilmu-ilmu lain di dalam fakultas hukum itu. Nah, ini yang kadang-kadang mahasiswa ini yang terlena. Betul. Ya, kita sudah nyiapkan dari segi katakanlah kompetensi utamanya itu nanti capaian-capaian sudah dari kurikulum mulai semester 1 sampai dengan semester 7 kita sudah desain sedemikian rupa. Kemudian tenaga pengajarnya sudah kita siapkan dari katakanlah tingkatan pendidikannya itu sudah signifikan. Ada guru besar, ada doktornya, ada juga magister dan lain sebagainya. Nah, tinggal mahasiswa bagaimana itu untuk menyerap. Kadang-kadang mahasiswa ini kan ibaratkan hanya minta dicekoki saja. Seharusnya dia kreatif. Itu paradigma sudah tertinggal lah tuh. Tertinggal itu, udah tertinggal. Dia harus ketika kuliah harus siap, udah baca literatur sebelumnya. Nah, media kuliah ini kan dosen itu hanya fasilitator saja, gitu loh. Yang lebih banyak aktif itu adalah mahasiswa menggali. Maklum lah kadang-kadang dosen ini kan katakanlah dia juga kadang-kadang terlena banyak cerita, tetapi kalau digali dengan pertanyaan keluarlah ilmu yang sesungguhnya itu. Apalagi tantangan kita ini dosen itu bukan cuma mengajar juga Pak dia meneliti Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu menjadi, tapi itu lagi. Nah, kenyamanan mahasiswa seperti itu, maunya disuap saja, seharusnya tidak demikian. Nah, itu. Nah, ini menjadi tantangan para pemirsa juga yang bercita-cita ingin masuk di fakultas hukum, memang udah mempersiapkan diri dulu sebelum masuk. Jangan mau masuk hanya mau langsung dicakoki saja, diberikan ilmu kayak makanan itu langsung disuap, itu tidak bisa. Memang sekarang mahasiswanya yang harus aktif seperti itu. Paling kan di dalam perkuliahannya 25% lah. 25% dia mampu menyerapnya itu dari semua materi yang disampaikan. Selebihnya itu adalah dia harus mandiri, kreativitas dia mandiri untuk bisa menemukan katakanlah pengetahuan atau ilmu
Yang kalau janggal, nah itu verifikasinya adalah ketika kuliah kok begini. Nah, nanti dosen akan memberikan semacam penjelasan yang lebih jelas sesuai dengan teori atau kapasitas yang mereka miliki. Nah, itu Pak, apakah problem yang seperti itu didapatkan ketika awal-awal perkuliahan atau di akhir perkuliahan biasanya? Ya, jadi hal-hal ini sebenarnya ya persoalannya itu transisi dari SMA ke perguruan tinggi. Nah, kalau dia tidak jeli di dalam katakanlah melihat situasi kondisi pembelajaran itu, dia ini yang nyaman, zona nyaman adalah ya kuliah itu cukuplah, yang penting hadir, ya kan. Kemudian referensi apa yang diamanahkan saja baca, tunggu diberikan tugas. Ini kuliah yang cari yang aman kayaknya. Maksud saya itu hampir semua sih, apalagi nanti mereka-mereka yang sudah semester akhir, yang tentunya dia harus mampu bisa menerapkan. Maka dalam perubahan kurikulum ini ada juga mata kuliah studi kasus. Coba dia bisa nggak ilmu yang dia dapatkan di bangku kuliah untuk menyelesaikan suatu persoalan-persoalan ya sesuai dengan bidang disiplinnya itu. Nah, itu kita siapkan juga mata kuliah studi kasus itu supaya dia bisa melihat. Nah, mungkin ini Pak yang terakhir nih Pak, berkenaan kan tadi Bapak ini udah menjelaskan dari proses awal sampai akhir, dan nah ini kan di fakultas kita ini kan orang cuma taunya fakultas hukum. Nah, ternyata di dalam bagian-bagiannya ini ada lagi spesifikasinya ini Pak. Apa sih gunanya bagian-bagian ini Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat hampir di seluruh Indonesia hanya satu prodi. Kalau fakultas hukum itu satu prodi untuk sarjana ya. Untuk sarjana S1 aja. Nah, kemudian di dalamnya ternyata ada, kalau istilahnya bagian, ada konsentrasi dan lain sebagainya. Sebenarnya ini hanya untuk katakanlah penyelesaian akhir saja. Kenapa kok di satu prodi saja? Ini juga menguntungkan mahasiswa. Kalau di situ banyak prodi atau jurusan, ini akan mempersempit lapangan kerja, kesempatan bagi mereka yang memfokuskan pada bidang. Umpama kan jurusan pidana, ketika ada lowongan dia hanya pidana, perdata itu tidak bisa bersaing. Misalnya kan ilmu hukum nih. Nah, kalau bagian-bagian ini ya, kalau kita lihat ini hanya untuk bisa katakanlah penyelesaian akhir. Nanti dia skripsinya di mana? Itu kan hanya 10 SKS saja. Bagian itu ciri khas daripada setiap bagian. Tetapi dari semester 1 sampai semester 5 itu sama semua. Sama semua. Artinya semua perdatanya, pidanya, tata negara, internasional, ekonomi, semua dapat semua. Hanya endingnya yang menyelesaikan di bidang mana, skripsinya saja, kemudian didukung dengan 5 mata kuliah atau 10 SKS penunjangnya saja. Berarti ini untuk semacam sedikit memberikan kualifikasi terhadap mahasiswa ini, kira-kira dia lebih dominan mana kira-kira. Pengen kemana, tapi bukan jurusan ya. Bukan jurusan, konsentrasi saja. Artinya, tapi semua mereka itu menguasai ilmu hukum. Sehingga nanti ketika ada lamar pekerjaan itu tidak lagi yang dibutuhkan pidana, tidak dibutuhkan perdata, tapi sarjana hukum. Maka silahkan mau bersaing, kan begitu. Semua ilmu didapatkan. Bisa saja perdata nanti kalau dia memang punya kapasitas ini pidananya di hakimnya atau di hakim pidananya, silahkan, itu kembali lagi. Ya kan? Yang penting ilmu dasar itu sudah kita berikan semua. Itu. Terima kasih, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Wakil Dekan ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa ternyata kuliah di Fakultas Hukum itu tidak berat seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. Menghafal undang-undang, kemudian pasal-pasal. Yang penting intinya adalah harus dipahami. Dan di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bapak Wakil Dekan, bahwa telah banyak fasilitas yang disiapkan oleh pihak fakultas, khususnya bagaimana mencetak generasi yang bisa berdaya saing, baik bersaing secara nasional ataupun internasional. Bahkan di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura ini sudah ada berbagai macam kerjasama dengan pihak
universitas-universitas yang ada di luar negeri karena pandemi COVID ini, sehingga agak sedikit belum bisa terrealisasi dengan baik. Tapi mudah-mudahan setelah masa pandemi ini kita bisa melanjutkan kembali kerjasama tersebut dengan mengirim mahasiswa kita ke sana dan menerima mahasiswa mereka datang ke Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Nah, baik seperti itu para pemirsa. Mudah-mudahan ya dapat memberikan pencerahan kepada kita semua tentang Fakultas Hukum. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam Perennials. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak.